Salah satu isu prioritas dalam presidensi Indonesia di KTT G20 adalah pasar tenaga kerja. Isu ini masuk dalam Employment Working Group yang merupakan wadah negara-negara anggota yang membahas isu ekonomi dan sosial ketenaga kerjaan. Salah satu poin penting yang harus didorong adalah pasar tenaga kerja bagi disabilitas, di mana tercatat 15% populasi dunia adalah masyarakat disabilitas. Dan bagaimana perhatian terhadap kelompok disabilitas yang harus didorong? Kami bahas pagi ini dengan Angki Yudhistia, staf khusus Presiden Joko Widodo. Selamat pagi Mbak Angki. Mbak Angki, topik pasar tenaga kerja inklusif terutama bagi kaum disabilitas akan dibawa dalam KTT G20. Apa saja isu yang akan didorong di sana? Oke, baik. Bertepatan dengan presidensi G20, di mana Indonesia menjadi tuan rumah, pemerintah saat ini saling bersinergi untuk mewujudkan ekosistem Indonesia yang ramah terhadap penyandang disabilitas, yang diimplementasikan sebagai pengembangan model pembangunan ekonomi lokal. Dengan pelibatan penuh peran pemerintah, sektor bisnis, dan masyarakat sipil, serta mewujudkan kesepakatan perencanaan secara partisipatif dan advokasi kebijakan publik yang dibutuhkan untuk membangun iklim pembangunan inklusif. Jumlah penyandang disabilitas di Indonesia berdasarkan data BPS Susenas 2020 yakni sekitar 22,9 juta jiwa. Jadi, pada perhelatan besar ini kita akan mendorong berbagai isu. Yang pertama, kita akan memperkenalkan kepada para peserta G20 bahwa pertama dalam sejarah di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi, Indonesia memiliki Komisi Nasional Disabilitas yang bertugas memantau, mengevaluasi, dan advokasi terhadap implementasi hak-hak penyandang disabilitas, salah satunya adalah perihal pasar tenaga kerja inklusif. Yang kedua, sesuai dengan arahan Bapak Presiden Jokowi saat perayaan Hari Disabilitas Internasional 2021 kemarin, implementasi terhadap regulasi yang dibuat menjadi sangat penting. Memang ini tidak mudah, terlebih di masa pandemi. Tapi di masa pandemi ini juga memberikan terciptanya peluang untuk kita melahirkan inovasi baru termasuk transformasi kebijakan dan program yang menjamin inklusivitas penyandang disabilitas. Dan terakhir ketiga, kami mendorong kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah untuk terus berinovasi, mengimplementasikan hak penyandang disabilitas dengan lebih melibatkan penyandang disabilitas dan melakukan kegiatan yang produktif tentu dengan pemanfaat teknologi yang adaptif. Baik, Mbak Angki, selanjutnya terkait dengan penyerapan tenaga kerja disabilitas di Indonesia. Bagaimana potret penyerapan tenaga kerja disabilitas di Indonesia saat ini? Oke, baik Mbak. Saat ini Bapak Presiden dan pemerintahannya memiliki komitmen kuat untuk dapat merealisasikan penyerapan tenaga kerja bagi penyandang disabilitas. Terlihat dengan diimplementasinya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, serta peraturan turunannya salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019. Dan kita juga memiliki rancangan induk penyandang disabilitas perihal poin ekonomi inklusif yang mengamanatkan bahwa sebanyak 2% calon ASN dan calon pegawai BUMN harus berasal dari kalangan penyandang disabilitas. Dan dari kalangan swasta, itu dialokasikan perusahaan swasta untuk 1% merekrut pegawai dari kalangan penyandang disabilitas. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada Survei Angkatan Kerja Nasional tahun 2020 menyebutkan bahwa terdapat 225.000 penyandang disabilitas usia 15 tahun ke atas, penyandang disabilitas telah bekerja, baik itu sektor formal maupun informal dengan sekitar komposisinya 75% bekerja di sektor informal atau berwirausaha dan UMKM, dan 25% sebagai karyawan. Adapun lapangan pekerjaan yang banyak menyerap tenaga kerja penyandang disabilitas terbagi menjadi beberapa sektor, yaitu sektor jasa sebanyak 44%, sektor pertanian 40%, dan sektor industri 16%. Menurut saya, ini minimnya penyerapan tenaga kerja penyandang disabilitas ini erat kaitannya dengan pendidikan yang diperoleh oleh teman-teman penyandang disabilitas. Teman-teman penyandang disabilitas mengalami kesulitan untuk bisa mendapatkan akses pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Alhasil, hanya sedikit dari penyandang disabilitas yang mendapatkan akses pendidikan yang inklusif. Selebihnya,
mereka tidak dapat menyelesaikan pendidikan. Maka dari itu, kita mendorong pendidikan vokasi agar bisa menjadi pilihan untuk penyandang disabilitas agar bisa mandiri. Dengan pendidikan vokasi, teman-teman penyandang disabilitas bisa meningkatkan kemampuan yang mereka miliki dan sesuai dengan permintaan demand dunia kerja. Sehingga demand dan supply-nya ini dapat seimbang. Ya, baik Mbak Aki, ini terkait dengan tenaga kerja disabilitas begitu ya, dengan progres yang sudah terjadi. Bagaimana sekarang menyingkirkan stigma diskriminatif terhadap pekerja disabilitas, Mbak Aki? Oke, stigma. Jika kita bicara tentang tren global, menunjukkan bahwa penyandang disabilitas cenderung memiliki kerentanan yang sangat tinggi untuk mengalami stigma negatif atau hambatan dalam segala lini kehidupan. Hambatan tersebut tidak hanya dari kesempatan menikmati hasil pembangunan, tetapi juga kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Hambatan itu juga mengakibatkan penyandang disabilitas cenderung memiliki kualitas hidup yang lebih rendah daripada masyarakat non-disabilitas, yaitu seperti tingkat pendidikan, akses kesehatan, serta kesempatan kerja dan akses terhadap fasilitas umum yang rendah juga menambah daftar hambatan yang dialami oleh penyandang disabilitas. Kondisi seperti pada akhirnya makin memarjinalkan peluang penyandang disabilitas untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan inklusif. Maka dari itu, yang paling utama adalah sosialisasi terkait peningkatan literasi tentang hak-hak penyandang disabilitas menjadi suatu yang sangat penting untuk dipahami oleh semua kalangan agar perlakuan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas bisa perlahan-lahan teratasi. Saat ini, seluruh komunitas organisasi penyandang disabilitas gencar melakukan sosialisasi agar masyarakat meningkat perihal literasi tentang hak-hak penyandang disabilitas. Seperti itu, Mbak. Baik, baik, terima kasih Mbak Angki Yudhistia, staf khusus Presiden Joko Widodo atas waktu dan juga penjelasannya mengenai tenaga kerja disabilitas. Sukses terus untuk Anda.